Chit-chat with Cash. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Showell Great. Saya berperan sebagai Intan. Di sini Intan itu seorang perempuan yang kuat, tapi dia itu juga rapuh di dalamnya. Untuk mendalami karakter seorang Intan ini, saya kan tidak punya pengalaman atau memiliki pasangan yang abdi negara. Jadi saya meriset ke teman-teman saya yang mempunyai pacar abdi negara, kayak gimana sih seorang pacar yang ditinggal untuk pacarnya bertugas gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya kalau pacar kita seorang abdi negara, apalagi dalam misi khusus menyelamatkan Sandra, kita nggak pernah tahu dia pulang dengan selamat atau enggak. Jadi aku ingin tahu nih gimana perasaan kalian kalau misalnya kita ditinggal pacar kita, ya udah nanti bakal ketemu lagi pulang dengan sempurna. Tapi kan kalau misalnya pasangan kita abdi negara, apalagi memperjuangkan sesuatu yang menurut kita resikonya gede, kita kan nggak tahu dia pulangnya dengan sempurna atau enggak. Misalnya kayak pulang dan kaki tinggal satu, tangan tinggal satu, kan takut banget. Nah itu gimana perasaannya? Ternyata teman-teman saya ngomong kayak kita kalau ditinggal pasangan kita tuh selalu was-was, takut nanti pulang selamat enggak ya. Tapi di sisi lain kita juga harus ikhlas dan kita juga harus tahu kapan kita harus melepasnya bertugas, kapan kita harus melepasnya untuk berliburan gitu kan. Jadi untuk pendalaman karakter itu sendiri, saya mencoba berbagai macam riset dengan tanya teman saya, terus saya juga cari-cari tahu dengan baca gimana pasangan seorang prajurit gitu. Dan dari sisi kuatnya, untuk si Intan ini saya mencoba mengembangkan di dalam karakter saya sendiri. Kayak saya punya background, saya udah ditinggal sama opa saya, terus kan di situ saya bisa memory call, calling call lagi masa lalu, kayak gimana aku memperkuat si kuatnya si Intan ini gitu. Baik, perkenalkan nama saya Berata Santosa. Dalam film ini saya berperan sebagai Letu Cahyo, sebagai komandan tim VBSS. VBSS itu sendiri singkatan dari Visit, Board, Search, and Seizure. Jadi tim yang memang kalau di Angkatan Laut itu untuk mencari, kemudian melihat, naik ke kapalnya, dan kalau memang ada pelanggaran di sana ya kita yang menindak. Kesulitan pendalaman karakternya agak berat karena yang saya perankan itu tokoh nyata dan sekarang pun masih ada. Sekarang kebetulan beliau berpangkat kolonel, tugas di Papua sana. Jadi ketika awal ya kita kontak-kontakan WhatsApp, saling WhatsApp. Kemudian, perjuangan untuk bisa memainkan ini yang amat sulit. Tapi seperti biasa, sebagai pasukan VBSS, misi ada, kita harus berhasil. Dan kita lakukan. Saya harus menurunkan berat badan saya dari 100 kilo jadi 85 kilo. Dan itu kita lakukan dalam waktu 2 bulan saja. Tanpa sakit. Jadi salah satu pengorbanan dan perjuangannya, karena memang tokoh Cahyo itu pada saat dia menjadi komandan tim dengan pangkat itu tidak sebesar saya badannya. Makanya walaupun saya cuma memerankan perannya, tapi paling tidak kita berusaha untuk mendekati. Itulah yang tantangan pertamanya. Kemudian pendalaman karakternya juga dengan saya tanya sama beliau, ini bagaimana kejadiannya pada saat itu, kemudian ceritanya itu gimana sih ketika begitu diberitahu, dikasih perintah, kemudian kita jalan ke kapal itu, saya pimpin tim saya, kemudian ya terjadi dinamika di lapangan sehingga harus ada perkuatan tim, bla bla bla, dan tetap saya mimpin yang tim baru datang pun digabung dengan tim saya. Nah, itu yang nggak gampang. Jadi kalau kita nggak betul-betul bisa menjiwai, agak sulit untuk dapatkan tokoh dari Letu Cahyo itu sendiri. Dari Letu Cahyo sendiri dia melihat acting Bapak, komentarnya gimana? Siap. Nah, kebetulan pada saat kita syuting,
Bapak Kolonel Cahyo sendiri datang ke lokasi, kemudian dia melihat, dan satu hal yang bikin saya bangga dan senang adalah ucapan dari beliau, Mas, luar biasa, berubah. Karena pertama melihat foto dan video saya waktu itu, saya waktu lihat tuh badannya nggak segede itu. Waktu lihat tuh saya perutnya nggak segede itu. Nah itu jadi motivasi sendiri buat saya untuk bisa, oke, saya harus bikin segala sesuatunya perfect sehingga nggak ada lagi kalimat-kalimat yang bilang wah tidak seperti itu. Oke. Kalau secara langsung tidak, karena Pak Cahyo sendiri jauh di ujung timur dia dinasnya, tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa lewat WhatsApp, telepon, atau video call. Nah, tetap kita coba menggali di sana, walaupun sebenarnya pun basic dari dunia militer pun saya ada, sehingga tidak terlalu sulit bagi saya memerankan peran ini, tapi tentunya akan lebih baik dan lebih sempurna kalau Pak Cahyo yang bimbing saya. Dan terus kita komunikasi sehingga apapun yang disampaikan oleh Pak Cahyo kita bisa lakukan. Kita khususnya awak yang tim saya yang VBSS ini memang kita tinggal di kapal dulu. Jadi kita tinggal di kapal, jadi kita menikmati benar yang namanya tidur satu kamar berdua dengan tempat tidur yang tingkat. Ketika bangun tiba-tiba pagi hari, lupa kita masih berada di kapal, langsung bangun kepala kejedot gitu kan. Karena itu sangat pendek. Tapi itu kita alami. Nah, kalau anak-anak tim saya mungkin karena belum pernah merasakan, jadi suatu hal yang luar biasa, tapi semuanya enjoy. Walaupun awal kita naik di kapal pada mabok, karena kapal diam pun dia tetap akan goyang. Iya. Nah itu bikin ketika kita kumpul baris dulu sebelum masuk kamar itu udah mulai rasa-rasa bang kayaknya udah mulai keringat ya bang. Nah, tapi ya itu kita lewati sampai 2 minggu kita di sana plus latihan-latihan yang kita lakukan di darat. Jadi susah tapi kita nikmati sehingga jadi bagian juga dari kehidupan mereka, dan tim saya pernah merasakan menjadi pelaut. Ini ngelihat tim PBS kan kita sempat workshop dulu tuh, terus aku sempat datang ke Surabaya ngelihat mereka itu, waduh berat banget ya jadi tentara. Dia dijemur pagi-pagi di matahari terik sampai siang nggak pakai baju, terus mereka latihan push up terus sit up itu sampai kulitnya kebakar. Bayangin gimana tentara kita tuh sebegitunya memperjuangkan kedaulatan negara kita gitu. Jadi luar biasa sekali sih menurut aku ya peran tentara, apalagi prajurit, maupun itu angkatan laut maupun itu angkatan daratnya. Bukan untungnya sih, kita kan emang lagi fokus di angkatan laut nih. Jadi ngelihat mereka bukan disiksa, dilatih sebegitu beratnya. Kayaknya aku nggak sanggup deh untuk jadi tentara-tentara itu, kayaknya nggak sanggup karena emang berat banget. Ibarat kata kayak kalau misalnya dalam bahasa tentara tuh senjata itu adalah istri pertama kita nih. Jadi kalau pasangan di rumah tuh ya udah itu istri kedua. Jadi segimana mereka yang harus melukis senjata itu nggak enteng, berat banget. Dan aku pernah coba bawa. Aduh kayaknya kalau misalnya aku disuruh gotong 1 jam 2 jam kayaknya masih kuat, oke. Dan mereka tuh dari pagi sampai siang sampai malam, kayaknya aku angkat tangan. Sebegitu beratnya tugas prajurit atau tugas tentara. Dan itu kita patut apresiasi, kita juga patut acungin jempol perjuangannya, karena yang kita lihat kan cuman nggak ngelihat sedalam itu. Kita ngeliat cuma yang ada di media sosial tanpa kita tahu behind story mereka tuh kayak gimana. Untuk menjadi seorang tentara itu luar biasa susah. Tapi kakak sendiri kan pernah datang itu Iya. juga ke istri prajuritnya kan? Iya. Sempat ngobrol nggak? Sempat ngobrol. Terus ada pendapat tersendiri atau? Kalau mereka itu bilang kayak, ya kita kan udah biasa, namanya kita udah memilih mau hidup dengan siapa. Kita kan udah tahu profesi suami ataupun pasangan kita katanya. Ya terus kita harus kayak gimana? Kita udah harus menerima konsekuensi yang udah
kita ambil dong, dia bilang gitu. Ya makanya kayak aku sebagai pendengar ya, saya sebagai pendengar, dia bilang kayak suami saya pulang selamat aja, saya luar biasa bersyukurnya. Jadi sampai aku merinding karena pada saat itu beliau yang aku ngobrol bilangnya waktu itu saya pernah kedatangan suami saya lagi posisi sakit. Habis dari misi, dia ada satu misi yang Papojo itu misi apa ya Pak? Oh iya maaf, ada kok satu misi seorang istri pulang-pulang suaminya ini kedapatan selamat, tapi dia dalam kondisi sakit kritis. Terus saya bisa apa Mbak? Saya cuma bisa berdoa, saya bisa sabar ya karena itu udah tugas negara. Kita harus nerima ya walaupun kita di rumah ibarat kata dia punya tanggung jawab anak, tapi kan dia juga punya tanggung jawab yang besar untuk negara. Jadi saya mendengarnya, apakah saya kuat ya di posisi ibu itu? Gitu. Jadi untuk seorang pasangan juga, menurut saya itu punya harus memiliki hati yang kuat banget gitu untuk bisa menjadi pasangan seorang abdi negara. Pasangan seorang tentara. Iya, laut ya. khususnya. Jadi intinya jadi tentara itu Susah berat banget. dan susah. Jadi istrinya juga Susah lagi. lebih susah lagi. Betul. Oke, terima kasih. Saya Riko ya. Riko Ruhut. Beberapa pemain aslinya itu narasumber itu nama siapa? Saya ngomong dari mulai awal dulu kali Pak ya, nanti jawab ke sana. Pada saat saya menerima itu, saya mencoba untuk meriset semuanya. Ya kan? Karena itu bentuknya cuma buku yang judulnya Pembebasan Batu Sandra di KKP. Nah, itu yang saya dapat, saya baca. Oh, ini sebetulnya cerita ini sangat simpel sebenarnya. Tapi membawa apa ya? Bagaimana negara ini punya jati diri. Kalau pada saat itu KSD ini tidak ambil sikap untuk mengambil kesempatan melepaskan Sandra, mungkin pada saat itu Indonesia akan menjadi negara yang dianggap tidak berdaulat. Nah, oleh karena itu yang menjadi saya film bagus ini gitu, kayak suatu story juga kan. Nah, oleh karena itu mulailah saya mencoba masuk hal. Salah satunya adalah para narasumber yang masih hidup. Kami ditemukan oleh yang Gitu Cahyo, ya kan Gitu Cahyo. Tentukan lagi beberapa orang namanya Pak Rismanto dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang juga yang kita bikin untuk fiksinya. Karena kan ini film dokumenter sejarah yang harus dibuat jadi komersial karena ditayangkan di sebuah bioskop. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Ya kan? Bisa Pak itu kedengaran dari luar. So, Mungkin ditutup aja kali ya. Iya bocor banget. Oke, thank you Kak Sarah. jadi diulangi dari mana nih? Nggak apa-apa. Ya. Ada yang Oke, jadi intinya setelah riset itu kita bertemulah sama narasumber yang memang sebagai tokoh-tokoh dalam pembebasan pada saat tahun 2004 itu. Nah, di situ banyak ngobrol satu sama lain apa yang terjadi sebenarnya. Tapi dari semuanya itu ada komandannya, yaitu Letkol Taufik. Nah, saya lama tuh di rumahnya dia tuh sekitar 1,5 bulan. Saya banyak ngobrol cerita dia semuanya apa yang terjadi. Dan situ saya punya gambaran besar tentang cerita ini sebenarnya kayak apa. Kemudian saya bertemukan sama tadi anak buahnya itu, saya juga ada gambaran juga nih. Nah, tapi karena ini film harus menjadi film menghibur juga, selain memang kita punya visi misi tentang keberhasilan daripada prajurit angkatan laut pada saat itu. Ya kan? Oleh karena itu akhirnya saya pilih beberapa orang-orang pemain, rata-rata memang sudah menjadi pemain ya, yang bisa mewakili dari sisi visi, dari sisi acting juga tentunya kan, itu penting juga kan. Nah, di situ baru ketemulah beberapa pemain-pemain yang kira-kira prosesnya 2 bulan juga untuk memilih beberapa case itu. Salah satunya adalah Brata.
Film ini kan kita perlu lokasi-lokasi yang kalau yang sebenarnya ya itu di tengah laut misalnya. Ya terus karena kapal itu nggak semuanya bisa ke tengah karena banyak SOP yang memang kita nggak bisa langgar. Betul. Jadi kita banyak turun di pinggir di pelabuhannya. Untuk di interior aman, adegan interior. Tapi kalau udah eksterior, bocor sana sini tuh, bocor tentang gedung-gedung. Iya, Bos. Ya kan karena ini kan di tahun 2004 ini ada kejadian itu di tengah laut di Selat Malaka. Sementara kami syuting di Armada 2 di pelabuhan Armada 2 di Surabaya. Dan itu kapal tuh lagi bersandar, bukan lagi di tengah. Jadi otomatis kan kita banyak colong-colong angle. Kalau yang nggak bisa nanti tentunya ada proses-proses pada saat online ya, editing. Ya roto-roto lah, dihapus-hapus. Terus ada efek-efek CGI segala macam. Itu kesulitan-kesulitan itu memang ya suka ada pada saat kita lagi ngambil tuh Mas. Waduh ini lebih begini dulu deh, kayak gini. Jadi banyak juga diakalinnya juga. Gitu. Tapi mumpung sekarang lagi sudah mulai teknologi CGI kita di Indonesia juga udah mulai bagus ya, jadi itu membantu. Gitu. Halo semuanya, ya salam kenal, nama saya Robert Janiago. Saya di sini sebagai Reno di film The Vortex Hero. Berawal dari dikirim sinopsis, saya baca, saya pelajarin, wow oke. Setelah sinopsis sudah saya baca, terjadilah skenario, pengembangan cerita saya baca lagi, wah menarik. Ternyata di sini genrenya bukan action aja, ada drama, ada komedi, ada horror juga, dan ada action juga. Jadi kan kalau kita nonton kan ya kita nggak, kalau actionnya terlalu tegang banget ya. Tapi kan di sini ada komedi bikin kita fresh, kita ketawa ceria, ada drama keluarganya juga, drama percintaannya terhadap Reno sama Intan gitu. Jadi ya di sini semua ada menjadi semua nih elemen tentang gitu. Jangan terjadi kan. Untuk real story-nya itu nggak ada. Jadi Reno itu adalah pengembangan cerita untuk mengambil adanya drama keluarga terhadap keluarga Intan dan drama romansnya terhadap Reno sama si Intan. Apa alasan yang membuat kamu tertarik untuk gabung di film? Wah ini pertanyaan menarik nih, ya saya suka nih. Terus. Ya, nah, Lurus. ya kenapa saya tertarik? Pertama saya itu suka action, karena ya rata-rata film saya tuh ya action lah gitu kan. Apalagi ini tentang angkatan laut, terus story gitu loh. Dan yang saya sangat antusias itu adalah propertinya. Itu semuanya real set. Kapal perang itu real, ya kan? Kita senjata itu real. Perlengkapan kita semuanya sebagai tentara tuh real semua di sana loh. Terus sebelum kita adanya syuting, kita juga ada reading setelah reading kita workshop ke Surabaya. Di sana kan pengalaman luar biasa kan. Siapa sih yang nggak mau sama syuting ke pasar langsung, ya kan? Jadi ya di film ini banyak pengalaman hal baru yang kita tidak tahu dan ceritanya menarik juga dan produksinya juga bagus. Ya, kalau saya sikat. Tapi sebelum saya saya baca dulu sinopsis seperti apa gitu. Saya diskusi terhadap sutradaranya, ini gimana karakternya mau dibawa kemana gitu. Kalau misalnya ya visi misi terhadap saya sama sutradara masuk dulu kan ya kita lanjut gitu. Tapi alhamdulillahnya ya kita terhadap saya sama saudara tuh sama visi kita itu. Oh yaudah gas gitu. Jadi kan film ini kan banyak mengeluarkan tenaga ya, terutama fisik ya. Dan alhamdulillah kebetulan karena saya suka olahraga, ya ketika ada pelatihan itu ya saya malah happy gitu loh. Happy-nya ya dulu saya jadi pengen tentara, nggak jadi ya. Jadi saya di sini, walaupun cuma di film gitu kan. Jadi saya merasakan gimana menjadi tentara, gimana rasa latihannya gitu loh. Tapi dalam semuanya itu ya kalau capek pasti capek. Nggak munafik gitu, nggak bohong kan. Tapi capeknya itu yang bikin kita semangat gitu loh. Kayak teman-teman di sana pertama kali bener-bener fisiknya sabar sekali. Ya pada ngeluh semua pertama latihan itu, wah capek nih, kram semua nih, apa gelar semua nih. Tapi ya ketika pagi-pagi itu kita harus on time jam 6 kita harus di bawah latihan, pada happy semua, pada semangat semua. Jadi yang sakit udah nggak ada lagi gitu. Karena
apa ya, dia luar biasa ya latihan seperti tentara itu. Dan kalau capek ya pasti capek, tapi capek itu kita buang karena kita bikin karya untuk kita semua gitu loh. Untuk ya perfilman Indonesia biar lebih maju lagi gitu. Pertama action ya, ya dilirik semakin banyak gitu. Halo teman-teman semua, saya Rifki Baluel. Saya berperan sebagai Jalaluddin di film Dosage Hero. Oke, lanjut pertanyaan Ya. Apa yang paling kamu ingat tentang lokasi syuting di kapal perang? Apa yang paling aku ingat di lokasi syuting kapal perang? Di kapal perang itu dia punya salon atau lounge gitu ya. Terus dia musolanya juga bagus. Ada mimbarnya. Kebayang nggak kapal perang tapi dia punya musola dan ada mimbarnya. Tempat wudhunya proper, tempat tidurnya mungkin proper. Kalau dari angle tentara, tempat tidur mungkin proper banget ya. Dan agak serem sih, tapi di basementnya ya. Serem, dan ada yang sempat kerekam sih sama kameramen. Tapi aku nggak mau lihat. Aku nggak mau lihat. Dan di scene aku itu, di scene aku maksudnya di set tempat aku menyandra itu. Dan kerekam sama mereka. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Enggak. Aku masih ada 5 hari lagi syuting di sini. No, thank you. Oke, lanjut ya. Bagaimana kamu menghadapi gelombang laut saat syuting? Aku kebanyakan itu pakai kapal kecil. Jadi goyangannya mungkin lebih berasa gitu ya. Karena kita kan dari kapal kecil ngejar ke kapal perang yang kapal besarnya gitu ya. Aku udah diwanti-wanti sama Mas Ponco, sama semua Mas Anugrah, dan juga Pak Juang, semuanya pokoknya sama tentara-tentara itu yang menjadi anak buahku. Kalau off cam aku hormat sama mereka, tapi kalau on cam mereka hormat sama aku gitu. Aku udah diwanti-wanti, Mas, nanti kita mau naik kapal ini, jadi Mas jangan kebanyakan lihat ke bawah, lihat ke depan, bla 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 bla. Jadi aku udah dikasih ujangan sebelum, jangan sampai aku mabuk laut pas aku syuting gitu. Sama pemain gimana? Membangun chemistry sama pemain. Untungnya sih natural aja ya. Apalagi aku juga banyak adegan sama para anak buah perompak ini. Mereka sangat humble meskipun mereka aslinya bukan aktor, mereka adalah tentara. Tapi cara mereka mendekatkan diri kepada aku mendekatkan diri kepada mereka tuh nyetel banget, dan kita nyambung ya. Kayaknya nggak ada hal yang harus nggak harus effort itu. Jadi effortless aja gitu kalau membangun chemistry itu, gampang aja, natural aja gitu. Terus apa nih yang kakak pelajari tentang diri kakak sendiri dari peran kakak? Apa yang aku pelajarin? Kalau aku selalu berpikir gini, kalau aku memerankan sesuatu tuh motifnya apa gitu. Motifnya dia, misalnya dari sini aku turun ke bawah adegannya gitu, kan pasti ada motifnya mau ngapain gitu kan. Nah, di situ tetap aku pakai adalah akal sehat aku sendiri gitu. Jadi kira-kira kalau gua ke bawah, motif secara si Jalaluddin mungkin ke bawah mungkin oke gitu, motifnya dia, tapi dari angle pemikiran si Rifki ini masuk di akal nggak ya gitu. Jadi banyak adegan yang nggak bisa aku ceritain sekarang, tapi disitulah aku bergejolak gitu, kayak oh iya memang Jalaluddin tuh harus seperti ini gitu, dia harus seperti ini, tapi nggak masuk di akal gitu. Kalau sama aku kayak, kalau gue Rifki sebagai ini, ngapain gue ngelakuin ini, kan gue harusnya bisa begini, oh tapi dia ada tuntutan begini. Jadi ada gejolak. Jadi yang aku pelajarin, yang aku dapat dari ini adalah semua orang yang melakukan kejahatan juga sebenarnya benar kalau kata Bang Napi zaman dulu ya, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga ada karena kesempatan gitu. Jadi dia ngelihat opportunity di depan mata dia, dan dia ngelihat, oh kalau gue begini akan begini nih, kalau gue begini akan begini, kalau gue melakukan ini gue akan mendapatkan ini gitu. Jadi I'll do it gitu. Jadi